Selamat datang di Sukor Makro Update. Pekan kemarin data neraca perdagangan Indonesia bulan November dirilis oleh Badan Pusat Statistik, di mana neraca dagang Indonesia masih surplus untuk 55 bulan berturut-turut. Surplusnya sebesar 4,42 miliar dolar, level tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Surplus yang tinggi ini ditopang oleh kinerja ekspor yang masih tumbuh positif sebesar 9,14%. Sedangkan dari sisi impor juga sebetulnya mendorong surplus yang lebih lebar karena cenderung stagnan pertumbuhannya di 0,01%. Bahkan impor migas pun terkontraksi 26,32% setelah tumbuh tinggi sampai 2 digit di Oktober kemarin sebesar 14,32%. Kami lihat penurunan impor ini disebabkan oleh aktivitas front loading menjelang akhir tahun karena terbatasnya jumlah jam kerja di bulan Desember. Selain itu, harga minyak yang cenderung stagnan juga mendorong penurunan impor migas di bulan November. Jadi kami melihat tren surplus ini dapat berlanjut seiring dengan stabilnya harga minyak dan ekspor komoditas utama Indonesia yang akan terus positif. Kemudian Bank Indonesia masih menahan BI rate di level 6% di pengumuman rapat Dewan Gubernur terakhir di tahun 2024. Meskipun di tengah ekspektasi tinggi bahwa The Fed akan potong Fed Fund Rate sebesar 25 basis point, yang mana beberapa jam setelah BI rate ditahan, The Fed potong suku bunga sesuai dengan ekspektasi. Hal ini otomatis membuat BI sebenarnya hanya mempertahankan suku bunga di sepanjang 2024, karena di awal tahun BI sempat menaikkan 25 basis point. Kondisi ini memberikan spread yang lebih lebar dari BI rate dan Fed Fund Rate sekarang. BI sendiri mengatakan alasan penahanan suku bunga acuan ini lebih karena stance kebijakan yang pro stability. Karena kalau dilihat nilai tukar rupiah melemah sampai menyentuh 16.200 sampai pengumuman keputusan BI rate dibuat. Level 16.000 ini merupakan yang tertinggi setelah Agustus kemarin. Sebetulnya keputusan ini sudah sesuai dengan konsensus pasar karena volatilitas nilai tukar tadi. Namun respon pergerakan pasar terhadap spread lebar antara Fed Fund Rate dan BI rate malah negatif, yang diperlihatkan oleh pergerakan IHSG yang justru bearish. Sedangkan yield SBN 10 tahun juga cenderung stagnan di 7%. Kami lihat ini didorong oleh ekspektasi pasar yang masih belum confidence karena dari sisi eksternal sendiri, pidato Gubernur The Fed yang mengatakan bahwa data ekonomi US masih cenderung kuat dan penurunan Fed Fund Rate juga dikatakan tidak akan seagresif ekspektasi sebelumnya. Karena potensi inflasi yang naik setelah Presiden Donald Trump menjabat di 2025 nanti. Kalau melihat nilai tukar negara-negara emerging market lain juga sebenarnya ikut melemah terhadap US dollar, artinya memang rupiah ke 16.000 per USD ini didorong oleh penguatan US dollar. Hal ini kita bisa lihat pada pergerakan US dollar index yang cenderung naik dari 106 ke 108, bahkan setelah The Fed pangkas suku bunga 25 basis point kemarin. Dari sisi US sendiri, yield US Treasury justru naik setelah The Fed potong suku bunga. Ini karena komentar dari Jerome Powell bernada pesimistis terhadap outlook pemangkasan suku bunga di 2025 nanti. Yang mana ini adalah imbas dari kekhawatiran kebijakan fiskal ekspansif dari pemerintah US nanti. Jerome Powell menyatakan adanya potensi pemotongan suku bunga hanya 2 kali di 2025. Dan sepertinya kebijakan The Fed yang nadanya cenderung berhati-hati ini akan masih melemahkan daya tarik aset portofolio Indonesia dalam beberapa pekan ke depan hingga penutupan tahun. Kami proyeksikan pekan terakhir Desember dan tahun 2024 ini akan menutup posisi rupiah masih di kisaran 15.900 dan 16.100.